A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat apa ini? Fusilat. Fusilat itu apa? Dijelaskan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjelaskan? Allah di dalam Al-Quran ini dijelaskan. Tentang apa? Tentang keistimewaan Al-Quran. Tentang Al-Quran. Itu isinya. Kedua, kamu kalau tidak percaya Allah menciptakan alam raya ini, dijelaskan ini. Terus yang ketiga, isinya adalah ancaman bagi wong sing ngreken dawuh Allah Quran. Ini isinya. Nah, surat ini jumlahnya 53 ayat atau 54 ayat. Diturunkan di Mekah. Jadi isinya itu keistimewaan Al-Quran dijelaskan, dirincikan oleh Allah supaya manusia ini mau mengikutinya, mau mengikutinya. Kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya 5 bukan. Jadi jangan disamakan. Hamim. Kalau dodi itu 6 kan bukan malah. Ya. Apa artinya hamim itu? Tidak ada yang tahu artinya. Itu Allah yang menciptakan singkatan itu. Cuma banyak para ulama itu mengartikan bahwa itulah merupakan tantangan Allah. Wis coba kon gawe sing semisal kaya Quran iku sing hurufe dari alif, ba, ta, sa, jim, hamim dan lain sebagainya. Kapanpun kamu tidak akan bisa menciptakan Al-Quran karena Quran ini mukjizat. Jadi mukjizat itu manusia tidak akan bisa membuatnya. Ini Quran itu mukjizat dari tidak bisa. Tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilun diturunkan. Minar rahman dari yang maha rahman, pemurah. Ar-rahim lagi maha penyayang. Di sini tanzilun ada 2 kalimat ana unzila itu diturunkan secara berat, gitu ya. Tanzilun itu diturunkan sedikit demi sedikit. Jadi Al-Quran itu ada yang benar-benar mengatakan diturunkan dari Lauhil Mahfuz di sisi Allah itu turun ke dunia, gitu, turun ke dunia. Nah, semuanya baru disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sedikit lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ada yang mengartikan begini, tanzilun itu bukan diturunkan, diturunkan dari atas ke bawah, itu ditampakkan. Jadi Al-Quran ditampakkan oleh Allah. Nah, ilmunya Allah ditampakkan sehingga bisa dilihat oleh manusia, dipelajari oleh manusia. Jadi tanzilum minar rahman diturunkan dari Allah yang maha pemurah. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Rahmat sama-sama pemberikan rahmat. Jadi di dunia ini Rahman itu Allah memberikan rahmat kepada siapa saja, manusia, kafir, semuanya makhluk Allah diberikan rahmat. Yo dikei rezeki mungkar, gak tahu ngaji, gak kenal Quran, gak sholat, menentang Allah, yo dikei rezeki oleh Allah dan merasakan. Tapi Rahim beda. Rahim ini spesial untuk orang-orang yang menentang. Di mana itu? Kalau di akhirat jelas bahwa orang yang kafir tidak akan mendapatkan rahmat Allah, yang tempatnya di neraka. Di dunia pun juga demikian. Jadi rahim ini juga di dunia juga ya, di akhirat juga ya. Apa? Yang sering saya sampaikan bahwa ada bedanya orang-orang yang beriman pada Allah dengan orang-orang kafir. Apanya yang beda? Perilakunya juga beda, bicaranya juga menyenangkan. Kalau bergaul selalu ada rahmat, ada rasa kasih sayang gitu. Turune lho beda.
beda. Kalau turune wong beriman itu diawali dulu dari wudu, sikat gigi, barulah bersih tidur. Tidur itu menghadap ke barat, kita menghadap kiblat dengan berdoa. Siji karo wong kafir turune sandale digawe pisan gitu. Sarunge sing digawe salat gawe gembul gitu lho. Dadi ruwet. Nek ora sarungnya sing digawe salat itu digawe kepul pisan dan mungker. Perbedaannya di sana. Nah, kan di sini. Nah, ini rahman yang Allah itu di dunia itu semuanya diberi oleh Allah. Tapi rahim adalah spesial pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu mengikuti. Apanya yang berbeda? Ya itu tadi berbeda, itu perilakunya juga berbeda, rasanya itu juga berbeda. Ada rasa ketenangan. Yang kan bisa merasakan kenikmatan itu yang mana sih? Apakah mata, apakah telinga, apakah yang mana yang bisa merasakan nikmat? Hatinya tenang ya Allah. Jadi makanya sering saya sampaikan bahwa semakin dekat pada Allah itu maka semakin nikmat dalam kehidupannya. Semakin jauh dari Allah itu semakin ruwet. Tanzilun, jadi ini Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah itu. Jadi semua itu tuntunan, semua untuk semua makhluk Allah. Nah di sana diberikan apa? Ono kewajiban-kewajiban, ono puasa, sholat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada berat Quran itu. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Quran itu diturunkan tidak memberatkan manusia ini. Oh maaf itu abot sholat itu apa? Harus kamu sholat. Robat. Dan sekarang habis gak usah sholat, gak usah poso, gak usah apa. Tidak diringankan oleh Allah. Kalau sholat itu umpamanya 5 kali sehari. Kan gak iso ngadeg ya lungguh gitu. Gak iso lungguh ya turu gitu loh. Enak. Puasa juga begitu. Berat puasa gak banget. Lho kan gak kuat puasa ya ditunda. Kok gak usah kok gak poso bulan Ramadan iki ya di luar Ramadan. Aku gak kuat poso, masih luar Ramadan gak kuat poso soalnya nyambut kayak buku berat. Ya bayar fidyah, lho kan bayar fidyah. Gak duwe-duwe, ya orang usah bayar. Terima fidyah tangan. Gak duwe apa-apa, aku gak duwe aku melarang kan katanya. Ya orang usah bayar fidyah. Kon nerima fidyah, nerima zakat panganan, wis ora usah dibayarno. Benar dong? Oh ini diharamkan oleh Allah. Diharamkan ya, tapi haram, jadi haram, ya kan elek. Tapi kalau kan terpaksa, lo gak popo, tapi ojo akeh-akeh. Loh. Sekedar bareng, kok enteng banget itu. Itu dimurahkan ditunang-tunang. Nah, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitabun apa? Kitab, ya kitabun. Fussilat yang dijelaskan. Fussilat dijelaskan. Ayatuhu ayat-ayatnya. Jadi dijelaskan oleh Allah. Diperjelas setiap kata mengandung makna itu, Masya Allah. Ya, setiap kata mengandung makna itu. Kenapa ini ono alif lam, kenapa ini tanda mim, kenapa ini? Oh, semua dijelaskan jelas, rinci banget. Tempat-tempatnya juga begitu. Mengapa Iqra turun pertama kok tidak pertama? Ya kalau tidak ditaruh pertama, malah justru Fatihah yang pertama. Itu Allah yang menurut. Makanya kemarin yang terakhir kita bahas itu, inilah bedanya dari kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab yang dulu. Yang menyusun Quran ini Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Mulai iki deken kene. Dari mana Rasulullah itu? Dari wahyu Allah, perintah Allah. Sejak kalau kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab yang lain begitu ditulis, dikumpulkan ini, Rasulnya tidak ada, sudah meninggal dunia. Mulai dari Pak Rembo, ini gak pernah Pak ini deken gini, ini gak pernah gini, terus ini gak usah. Itu kalau kitab-kitab yang dulu. Ini bedanya di situ. Nah, inilah. Jadi ini kitab fusilat dijelaskan.
dirincikan. Mulane saking jelas, saking gamblange ana wong sing ora ngerti artine Quran itu iso maca Quran. Ana sing gak ngerti alif ba ta sa jim itu iso apal Quran 30 juz lho, coba. Iki urut-urutane kan tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fusilat. Lah iki diwalik munggah iso. Saking gamblangi, saking gampangi Quran. Mulane kenemenen menungso iku lek jek mengakui Quran gak iso maca Quran itu kenemenen. Mulane wajib harus belajar maca Quran. Ya, ini. Jadi kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya ya. Qur'anan Arabiyyan yaitu Qur'anan bacaan yang sempurna. Quran itu mulanya dikatakan Quran setiap bahasa Arab itu setiap ada tambahan an itu tanda sempurna. Sempurna. Setan itu berarti penggoda sempurna. Hayawan hidup yang sempurna, irfan ilmu pengetahuan yang sempurna, Quran bacaan yang sempurna. Jadi Quranan Arabian yakni bacaan dalam Arabian bahasa Arab, apa-apa bahasa Arab. Pertama karena utusannya Allah itu orang Arab Nabi Muhammad. Yang kedua, Arab itu bahasa Arab itu osah katanya itu komplit, ono bedanya. Qaid itu berduduk, ijlis juga duduk. Tapi apa bedanya? Lek ijlis kon dari turu itu lungguh itu ijlis, kalau dari apa namanya? Dari ngadeg terus mari ngono lungguh itu qaid. Tanzilun anzalna itu turun. Tapi kalau turun bersama rek ini unzila. Jadi turun bersama. Jadi Quran itu 30 juz turun. Nah, itu. Kalau sedikit-sedikit tanzilun itu sedikit-sedikit. Lalu saya pernah ditanya, Pak Hafid ini Lailatul Qadar itu adakah Pak Hafid? Itu kan bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran sudah turun berarti Lailatul Qadar itu tidak ada. Loh, ya ada Pak. Sama inna anzalnahu fi lailatul qadar ya ta inna anzalna inna sak temene anzalnahu wis tak turunahu ing Quran gitu lho fi lailatul qadar pada malam lailatul qadar. Nah itu Quran wis diturun berarti sudah 30 juz turun ya ta di dalam malam lailatul qadar. Lailatul qadar itu kapan? Di dalam bulan suci Ramadan. Nah tanazzalul inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu lain. Tanazzalul malaikah. Jadi tanazzalul malaikat itu turun. Sampai kapan? Turun terus. Jadi di sinilah malaikat dah perlu nih apa? Memberikan ilham kepada manusia supaya bisa mengembangkan pengetahuan. Ya toh? Mulane biyen itu gak ono perang iku nganggo bedil. Saiki bedil ono meriam, ono iku. Ya ta. Nah, itu kalau dulu contohnya kaya Nabi Nuh perahu itu nganggo apa? Angin. Kincir apa angin? Apa layar. Sekarang enggak sudah modern, tapi asalnya dari situ itu dikembangkan, diberikan ilham manusia itu oleh Allah melalui malaikat. Jadi itu terus menerus setiap tahun itu ada. Dari mana kok bisa tahu? Dari tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dari situ. Jadi jelas ya? Nah, itu. Jadi kitab pun ini kitab yang diturunkan fusilat dijelaskan Quranan kitab bacaan dalam bahasa Arabian Arab karena jelas kosakatanya. Liqaumi untuk kaum kabeh, kaum semua ya'lamun yang mengetahui. Kenapa yang mengetahui? Sing ingin tahu, tapi bagi wong sing gak gelem ro, ya gak apa-apa. Sing ingin tahu. Jadi yang bagaimana orang yang ingin tahu itu mau mempelajarinya. Itu bagi orang sing ingin tahu. Itu dikaumi untuk kaum semua makhluk Allah ya'lamun sing mengetahui yang ingin mengetahui. Gak mengetahui gak ngomong.
Basiron wa nadhiron, basiron yang membawa berita gembira. Jadi Quran ini membawa berita gembira. Sekarang saya tanya, seandainya ada seseorang datang ke panjenengan memberikan kabar bergembira, bagaimana perasaan jenengan? Bagaimana? Senang. Lah mesti ini Quran datang di mata panjenengan senang kok enggak? Senang karena ini membawa kabar gembira. Basiron yang membawa berita gembira mestinya disambut dengan kegembiraan, orang disambut dengan salah. Wanadhiro dan membawa peringatan, dielingno. Tapi kon nek gak gelem nrimo, kon kok begini lo akhirnya. Kon gak gelem mengikuti tuntunan Quran, begini lo kamu nanti akhirnya. Itu dielingno karo Gusti Allah. Wanadhiro fa arada aktsaruhum fa hum la yasma'un. Tetapi kebanyakan mereka manusia itu la yasma'u, tidak mau mendengarkan. Zaman dulu begitu. Begitu turun Al-Quran itu dikandani di Mekah itu orang-orang Quraisy Mekah itu dikandani kepulang, disibukkan dirinya dengan pekerjaan. Ora peduli. Kira-kira saya ini bodoh enggak? Bodoh ya? Member. Tidak beda jauh, beda tipis gitu. Itu tidak mau itu men. Jadi sampai saya ini bukan kebanyakan. Coba dengan pada ono sing sholat, wong Islam, Islam. Oleh ono kadang-kadang nonton Quran, waduh mboten nonton. Ono gak? Ono sing duwe Quran sampai badangan, ono gak tahu dibuka. Ono sing iso duwe Quran ya dibuka, tapi pendak malam Jumat untuk ngirim sing mati-mati iku. Khususon A B C D malah dibacakno iku Yasin tok. Ya toh, nek malam Minggu karena butuh duit waqiah tok. Ojo ta begitu. Tak gelem memperhatikan akeh wong Islam iku. Oke sing mengaku jare dia, "Wa kita bukan oh Al-Qur'an kitabku." Ping pira kan moto ora iso. Ono sing ngono. Nah inilah kebanyakan manusia sudah tidak mereka mulane bener. Ya Rabbi innakum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura ya Allah. Umat kula niki mboten ngreken dumateng dawuh panjenengan iki begitu. Nah ini diperingatkan oleh Allah. Jadi tidak semua umat Islam begitu. Tapi ono sing gelem mengikuti tempat kita ini, alhamdulillah, mudah-mudahan gitu. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Wa qalu, mereka itu berkata, sapa sing berkata itu? Wong sing gak ngerti Quran itu. Dia berkata begini, qulubuna fi akinnatin. Itu pada saat disampaikan karo Rasulullah, dia berkata, qulubuna akinnat. Hati kami itu berada dalam tutupan. Jadi artinya dari ono satu wadah, lah wadah itu ditutup, orang mlebu wis. Jadi dikandani dendeng wis orang ngerti. Itu qulubuna atau tutupan. Mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqra, dan apa yang kamu seru, kamu sampaikan kepada kami berdak kami kepada yang kamu sampaikan itu telinga kami ada sumbatannya. Ono apa ya jenenge? Sumbatane ono niki, masyaallah. Tadi dikandani ono sumbatane orang nek belas ini. Wa min bainina, dan ini ono sumbatane wa min bainina wa baina hijab, dan di antara aku dengan kamu ono tabir. Jadi ono hijab, ono pembatas. Ora iso wis. Iku dia mengatakan begitu. Jadi aku ora iso nrimo apa sing kon sampekno itu karena aku duwe keyakinan dhewe. Atiku wis ora iso dirobak meneh. Masyaallah. Kupingku iso ono sumbatane. Lah aku di antara kamu ono tabir pemisahku kon golongane A, aku golongane B. Bisa juga sekarang kon golongane opo? Wis ora pada terus. Enak. Nanti ojo ngaji di kono. Kon golongan A, kan golongan B, golongan ini golongan kanan. Nah itu. Jadi gak bisa. Wa mal sholihan, maka bekerjalah kamu
kamu lah saiki wis kok urusanmu dhewe wis. Wis kok niku Muhammad, ya sampe laksanakan sendiri. Aku dengan kamu ada dinding, ono pemisah, ono batas. Fa'mal, maka kerjakanlah kamu sesuai dengan tuntunan agamamu. Silakan kamu kepercayaan melakukan cari ini. Innana amilun sak temene kami bekerja pula. Aku melakukan ini sesuai dengan oposisi tak ini dewi. Mas yo kon nyampe no ayat suci Al-Qur'an tapi gak cocok karo karepku. Ngono cari ini. Ganti liyane, lek kon gelem ganti liyane aku yo melok kon. Ya wis sakarepmu ya. Itu. Itu. Baru dikandani karo Rasulullah. Qul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin alladzin. Qul katakan Muhammad, innama bahwasannya aku basarun mithlukum yuka ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanyalah seorang manusia seperti kalian. Aku iki lho padha karo awakmu manungsa gitu. Yo padha mripate padha lurune, ka ono mripat di belakang dada. Yo gak apa-apa. Gitu. Saya begitu dari Rasulullah. Cuma bedane aku mendapatkan wahyu yuha ilayhi wahidun. Fastaqimu ilaihi. Bahwasanya Tuhan kalian ini adalah Tuhan yang sama Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah. Jadi aku ini bedanya aku diwahyukan, diberikan wahyu kepadaku. Bahwasanya Tuhan kalian dan Tuhanku ini sama. Maka saya diajak mengikuti tuntunan Allah. Ayo berjalan mempelajari kitab suci Allah. Iku dawuhe Gusti Allah sing menciptakan kamu dan alam raya ini semuanya. Ayo menunjukkan. Nanti kita itu menuju kepada Allah, mesti mati menuju kepada Allah. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun. Wa wailun, sungguh celaka yang besarlah orang-orang itu lil musyrikin sing menyekutukan Allah ya musyrik. Celaka itu. Jadi dijelaskan dan nama Muhammad itu. Itu. Jadi orang-orang yang tidak mempercaya itu masih menang. Kenapa kok orang-orang itu kalau tidak melakukan mengikuti tuntunan Allah itu kok mesti musyrik? Kenapa? Karena manusia itu butuh Allah. Mungkin sekarang jenengan gak butuh kita manusia karena masih gagah kuat duit akeh sehat apa-apane baru lek wis kena stroke baru lek dikon mulih teko dokter marah ya apa iki Allah butuh semua itu butuh pada Allah. Lah kalau tidak mengikuti tuntunannya Quran ini mesti dia itu larinya kepada kemusyrikan, menyekutukan Allah. Madak-madak no sikep, madak-madak dengan apa jenenge, amalan-amalan selain daripada Allah, dukun dan lain sebagainya. Jadi yuk dipadak apa supaya Allah ku ngekeki lewat dukun, supaya menuruti lewat sikep. Itu orang-orang yang tidak mengenal Quran itu mesti begitu. Untuk bisa tercapai keinginannya ini moko gawe satu cara berhala itu dipuja supaya Allah memberikan lewat berhala itu. Itu mesti begitu. Jadi bagi orang-orang yang mempercayai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ora apa wis dijelasno karo Allah. Fa inni qarib aku ki cedhek. Uji buta watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil alam yasud. Moko lek kon bener-bener njaluk nang aku ora kate makelar. Ya toh? Njaluk dhewe. Ora kate makelar, tapi sungguh-sungguh kamu memintanya sungguh-sungguh fal yu'minu bilan percaya karo tuntunanku iki. Jadi lewat to dawuhe Allah iku. Fal yastajibu li moko tak jabah tak apa jenenge tak paringi. Asalkan iku mah mengikuti tuntunan percaya karo tuntunane Gusti
Gak usah makelaran. Nah itu. Jadi di situlah. Itu. Jadi itu. Apalagi itu tadi? Innalladzi alladzina la yu'minuna alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun. Nah, orang-orang musyrik itu alladzina, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. La yu'minun, yu'minun itu mengatakan yu'tuna zakat, la yu'tuna zakat. Jadi mengantarkan zakat tadi untuk dipanggil orangnya diberikan. Itu harus diantarkan. Yu'tu. Wa hum bil akhirati kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka itu kafir, orang percaya. Jadi wong musyrik itu orang gelem menyampaikan itu zakat itu. Apa sih zakat itu? Zakat itu padha karo sedekah, tapi yang ditentukan kadarnya, jumlahnya ditentukan, yang menerima ditentukan, kapan dibayar itu ditentukan. Jadi waktunya ditentukan, kadarnya berapa jumlahnya ditentukan, yang menerima itu ditentukan. Itu namanya zakat. Apa itu? Ono zakat fitrah, ono zakat mal, ono ya macam zakat profesi dan sebagainya. Itu diambil. Bagaimana kok zakat itu kok diharuskan zakat? Karena kamu dapat berhasil itu bukan dari kamu sendiri, karena ono pertolongan Allah. Coba kon tadi pengacara tapi kering, iso nggak? Loro untu ae iso nggak? Ora iso. Jadi karena kamu diberikan kesehatan oleh Allah inilah, maka sisihkan hasilmu ikut sekian berapa persen? Cuma 2,5% saja. 1 juta cuma piro? Selawe gitu. Selawe. 1 juta selawe kekno. Siapa yang berhak menerima? Fuqara wal masakin wal amilina aliyah wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabil qulub 8 asnaf itu. Itu namanya zakat. Tapi jangan disampaikan itu, sampaikan cuma dipanggil. Nah, orang-orang yang tidak menyampaikan zakat itu kepada hari akhirat dia itu tidak percaya, kafir. Nah, Quran tambah ke orang percaya jelas. Bukan percaya hari akhirat. Nah, itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu sing beriman wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal soleh, lahum bagi mereka ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Gak putus-putus, tapi ono syaratnya. Apa? Ojo diundang-ono, ojo diomong-omongno begitu. Jadi itu supaya mendapatkan pahala yang tidak putus-putus itu begitu. Lah mari nak zakat terus iku mari kontak kayak sak meniku gawe modal. Meneh-meneh ojo menjaluk meneh, iku ya rame. Jadi sing tetep api, tetep api ojo diomong-omongno. Ya kaya situ kakek mungkin ora diomong-omongno, sampai bingung kabeh tak ngiri sapa situ tiban lagi. Gak penting karo kabeh. Nah itu begitu, ojo diomong-omongno. Itu akan pahala akan mengalir terus iku. Lek disebut-sebut. Qul innama qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Qul, katakanlah, sak temene innakum, sak temene sesungguhnya patutkah kalian iku latakfuruna kafir, ora percaya billadzi yang menciptakan kepada Allah, kepada tuntunan Allah. Karena apa? Alladzi khalaqal arda fi yaumaini. Wong Allah sing menciptakan bumi ini dalam 2 masa. Ya kok kenemenen kon niku. Ya kok wong ana ning bumi-bumine Allah kok diberikan tuntunan iku kok gak gelem karo Qur'ane Allah. Kok sing gawe bumi ini loh Allah, dan isinya itu 2 masa, 2 hari lho. 2 masa. Nah, itu banget tenang. Kon sekolah mau di SMP kok gak gelem mengikuti tata tertib sekolah. Yo minggat to. Kon di bumi
bumi orang gelem mengikuti tuntunan Allah itu yo pindah nang bumi liyane golek bumi liyane kan uripon iku ya kan ini katakanlah itu Allah yang menciptakan kok gak percaya kok niku khalaqal arda fi yaumaini pada 2 masa wa taj'aluna lahu andatan dan kalian adakan sekutu baginya ini ya tak kok kan kalian mengadakan sekutu niku kon padakno dengan apa berhala-berhala itu dalika Rabbu yang bersifat demikian itu Rabb Allah pemiliknya al-alamin semesta alam ini jadi Allah pemiliknya itu mengapa kok tidak mau mengikuti tuntunannya itu loh waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin waja'ala dan Allah itu menjadikan fiha di bumi itu rawasiya itu tancapan-tancapan gunung yang kokoh itu min fawqiha wa baraka fiha di atasnya dan dia memberkahinya apa diturunkan air dari langit itu sehingga tanaman-tanaman bisa tukul kabeh wa qaddara dan Allah menentukan membagi-bagikan fiha kepadanya makna itu yang diciptakan itu aqwataha kadar makanan-makanannya menungso iki lek kon sari iku mangane sego disediakan lek kewan panganane suka seandainya kewan ngawur panganane rawon gak kumanan jenengan diatur oleh Allah itu diatur fiha aqwataha makanannya diatur fi dalam ya arba'ati ayyam 4 hari itu diciptakan diatur oleh Allah 4 masa Masya Allah jadi 6 masa kan 6 langit itu 2 terus mari mengatur Allah itu 4 masa di bumi Masya Allah sawaan itu genap arba'ati ayyam 4 hari 4 masa sawaan yang genap lisa ini bagi orang-orang yang bertanya lah iki lho bagi orang-orang sing takon kandhanono yo iki jadi Allah mempersiapkan lek ana sing gak percaya sampai kapan iki takon takon begitu ceritakan itu lisa nah apa dasare Pak Afif sampean mengatakan begitu Quran ini Quran itu lisa ini bagi orang-orang yang bertanya apakah Allah tidak bisa melakukan langsung menciptakan sekejap pun fayakun bisa cuma diterangkan seperti itu supaya ditiru kalau hambane Allah ojo kesusu-susu aturan yang sedemikian rupa baik ojo kesusu-susu begitu summastawa ila samai wa hiya tukhanun faqala laha walil ardiya tau'an au karha qalata ataina ta'in summa kemudian astawa dia menuju ila samai penciptaan langit ya ta wa hiya tukhanun dan langit itu masih merupakan asap awan itu diciptakan langit menuju setelahnya itu menciptakan langit ya ta asap objek waktu itu masih asap faqala laha walil ardiya lalu dia berfirman kepada setelah diciptakan itu langit matahari bulan dan sebagainya baru dipanggil faqala laha walil ardiya lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi datanglah kamu kepada semua setelah diciptakan itu dipanggil semuanya bumi semuanya dipanggil matahari bulan dan lain sebagainya dipanggil oleh Allah tau'an au karha dengan suka hati atau terpaksa Mas Yokon abot gak harus datang Qolata ataina keduanya menjawab kami datang ya Allah nurut to'in dengan suka hati baru diperintahkan oleh Allah bumi Allah matahari kamu beredarlah menurut edar garismu ini ojo melebar atau ini garismu bumi kamu begini harusnya ini garismu ini jangan sampai berhenti gelem gak gelem laksanakan dengan suka hati semua nurut itu semua nurut
Untuk apa? Kepentingannya manusia. Mulane wong-wong golek gak ngreken karo Quran, kok terlalu sombong manusia itu. Kon iki sapa nih? Ya terlalu sombong. Jelas sampai diterangkan oleh Allah, aku menciptakan ini alam raya ini, langit cuma 2 hari, bumi dan isinya mengatur makanannya 4 hari, 4 masa. Jadi kon kok gak gelem ngreken karo pitutur Gusti Allah, sombong banget ini. Maka karena kesombonganmu itu wajib apa itu? Mlebu neraka. Itu awal. Ini sebenarnya memang banyak sekarang seperti itu. Inilah Allah menjelaskan di dalam Fussilat. Besok kita lanjutkan kembali. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Habis lah. Pak, mau izin bertanya. Kalau statement di masyarakat gini Pak, ini kan buminya Allah, tetapi ini juga tanah Jawa dan tanah atau misal tanah Kalimantan, jadi harus mengikuti tanahnya di Pulau Jawa ini atau tanahnya di Pulau Kalimantan. Nah itu kayak gimana Pak? Jadi begini, itu tradisi, adat, kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun begitu. Jadi tetap itu adalah milik Allah. Cuma budaya mereka itu berbeda-beda. Budaya itu apa? Budaya itu adalah perilaku yang turun-temurun. Ya toh, kaya saiki cara berpakaiane orang Malaysia. Iku sarunge cekak, celone dawa, ya begitu ta. Lek cara berpakaiannya Batman, iku kualik. Celana dalamnya di luar. Celana dalam di luar, kita ke dongko, itu Batman. Karya cipta manusia karena terbiasa begitu. Nah, budaya bagaimana? Budaya itu baik selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Silahkan, malah itu silahkan. Lewat budaya itulah bisa mempersatukan umat. Coba jelikan jelas. Nah, para wali songo menyebarkan agama ke Indonesia, ono apa perangan gelut? Gak tahu, mau kafir, kok dikupai mau kafir busokar. Diikuti sampai gawe wayang deng-deng ini supaya bisa mengikuti dan bisa menciptakan kedamaian. Ini loh agama, rahmatan lil alamin. Itu rahmatan lil alamin, bukan untuk menciptakan agama. Itu tuntunan yang bisa menciptakan kedamaian. Jadi kadang-kadang orang-orang tokoh yang agama itu menciptakan kerusakan. Agama dikai alat untuk menciptakan pertikaian. Jadi gak bener itu Pak. Jadi itu merupakan budaya. Dimanapun kamu berada itu adalah milik Allah. Tapi kamu harus mengikuti budaya mereka itu. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat agama satu. Yang kedua, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Nah, budaya Jawa Barat, suami istri masih bojone sokoai dijak ini apa sih? Dansa, tidak dansa. Nah itu sudah ada, itu akan menimbulkan gak karu-karuan. Mulanya sering terjadi pertikaian begitu karena melanggar dari tuntunan agama. Malah budaya coba sekarang tawaf sa'i dulu itu sudah ada sebelum Rasulullah belum turun Al-Quran ini. Tawaf dan sa'i itu sudah ada. Tapi cara tawaf ya itu benar, tetapi dia tidak menggunakan pakaian, telanjang. Nah, terus tidak boleh itu oleh Allah diteruskan, tapi tidak boleh akhirnya dirubah harus berpakaian putih. Itu perempuan laki-laki telanjang semua. Mulai ramai pada waktu itu. itu kita. Jelas? Ada lagi mau tanya? Gimana? Ayo. Ya. Mohon dijelaskan tanzilul sama anzalna. Mohon dijelaskan lagi perbedaan tanzilul sama anzalna. Yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa tidak ada makhluk, tapi kenyataan di masyarakat itu banyak wasilah. Mohon dijelaskan itu. Yang ketiga, pengertian satu masa itu berapa waktu manusia. Terima kasih. Ya. Tanzilul itu turun sama-sama. Unzila juga turun, tanzilul juga. Tanazzalul malah itu dekat dari tanah. Tanzil itu turun.
Tapi kalau turun tanzil itu turun sedikit demi sedikit. Ya, pada artinya. Cuma kalau unzila itu turun turun dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia. Dari langit dunia inilah disampaikan oleh malaikat Jibril sedikit demi sedikit. Itu namanya sama-sama tanzil. Jadi turun sama-sama turun, cuma cara turunnya berbeda. Tapi beda dengan bahasa Indonesia. Mudun ya mudun, akeh ya mudun, titik-titik ya mudun gitu. Nah turun itu mesti dari atas ke bawah. Kalau naik dari bawah ke atas gitu. Nah, itu nah. Terus lagi apa lagi tadi? Wasilah itu memang begini. Seperti kita bisa melakukan sesuatu ada wasilahnya. Ada yang membimbing. Jadi membimbing itu bukan kamu mengikuti kamu kepadaku, enggak. Tak tunjuk no jalan begini. Kamu ini bacalah, ini lakukan. Ini wasilah. Jadi wasilah itu adalah amalan-amalan yang dilakukan, yang dicontohkan, yang diberitahukan oleh Rasul itu tadi, itu wasilah. Karena amalanku inilah. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu disebabkan karena mereka selalu berbuat di dalam kebaikan itu. Maka dari kebaikan inilah mendapatkan dia takwa, jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Itu wasilah. Atau azan itu apa doa setelah azan? Wasilah dan keutamaan. Ya wasilah. Keutamaan. Wasilah itu adalah niat untuk keutamaan dari apa yang dilakukan, itulah yang menjadikan itu wasilah namanya. Jadi bukan maklar itu begini, maklar itu ya ini orang-orang ini tak jauh. Tidak boleh. Jadi sama-sama ayo bareng-bareng minta kepada Allah. Jadi umpamanya saya ini mendoakan orang tua saya yang meninggal dunia. Aku tak kayak duit habis, tak kayak jajan, tak kayak berkat dan sebagainya. Cuma marimono aku sih berdoa dengan nonton TV, wis kon duluan wis. Nah, itu tidak boleh, itu maklar. Dalam maklar. Ya, harus sama-sama. Harus bareng ayo. Aku cuma ya, tapi aku tak galuk wis. Aku tak galuk. Aku suka karo Allah, wis ora sing ndonga. Kita mendoakan anak. Nah, mendoakan anak itu berbuat itu. Mulanya doa kalau tidak sesuai dengan pelaksanaan itu zalim. Ya toh, ya Allah berikan kami kesehatan, diteter rokok itu zalim, Pak. Ya toh. Ya Allah berilah saya juga rezeki. Turu ae. Zalim. Tapi bagaimana dengan pemahaman di masyarakat bahwa masyarakat ini kebanyakan contohnya kalau ke wali, ibaratnya itu wali itu ilmunya banyak, dia kedatangan ke situ supaya mendapatkan ilmu, padahal kita tidak ada 3 persyaratan di mana ketika orang meninggal itu ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan doa yang soleh misalnya. Gimana penjelasan ke Jadi gini, jadi kita umpama ke wali oh ya itu kita melihat hikmahnya saja. Oh ya, saya pun akan mati seperti itu satu pertama. Yang kedua, ini seorang ulama itu mati sudah banyak juga yang datang ke sana. Itu kita bisa ngambil. Cuma sekarang jenengan tahu enggak kuburannya sampai Haji Ahmad Dahlan? Tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Jadi mestinya itu bukan percayaannya itu yang kamu minta di sana. Cuma kita sekedar tahu Rasulullah ada makam Rasulullah di situ di Raudhah itu supaya kita tahu memang benar apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ini benar, itu loh Rasulullah, itu loh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, itu termasuk 3 itu. Ali yang tidak ada. Itu benar-benar ada bukti itu. Nah, itu. Jadi di sana itu bukan kita minta kepada kuburan, tidak. Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat. Semua syafaat itu Allah yang memberikan itu. Rasulullah bisa memberikan itu atas dasar izin Allah. Jadi Allah sih syafaat itu koneksi. Tapi nek kon gak melok ibadah, gak sinau, gak menek ujian kok iso dadi lulus yo gak mungkin to.
harus ujian. Oh, ini nilaimu itu sebenarnya kamu tidak lulus karena standar kelulusan itu kok oleh 5,5. Nah inilah dapat syafaat. Dinilai ini dikoreksi karena dia sebenarnya sregep, karena dia juga disiplin, karena dia juga rajin belajar. Tak barulah lulus. Karena tahu itu sih Pak Guru kata. Begitu. Nah, ya begini, memang begini, kita itu apa yang kita lakukan ini tidak lepas daripada bimbingan Rasul. Maka terima kasihlah atas bimbingan Rasul itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada alhamdulillah. Ya, di akhir juga begitu, tutuplah dengan selawat dan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, walaupun niki panjenengan menunda atau tidak memberikan apa yang aku minta ini, sudah banyak ingkang panjenengan panjangkan dumateng kula. Alhamdulillah. Itu begitu. Jadi memang harus itu etikanya. Kenapa sih kita harus berselawat? Apakah Rasul itu tidak selamat? Bentuk terima kasih kita. Karena kita tidak bisa membalas bagaimana jasa Rasulullah pada kita ini, hanya cuma bisa berdoa. Itu jelas. Ya. Apalagi tadi yang terakhir Pak. Satu masa. Begini. Kenapa saya mengatakan kalau di tafsir-tafsir itu banyak dikatakan adalah 1 hari atau 2 hari. Nah, kenapa? Karena belum tercipta matahari itu. Maka inilah dikatakan masa. Kapan itu? Kalau ada menafsirkan itu ukurannya adalah 1 hari sekarang ini. 1 hari 24 jam. Dan tafsiran itu. Apa benar begitu? Saya tidak tahu. Cuma semua ulama itu menafsirkan demikian. Ya, itu. Karena apa? Karena perhitungan manusia itu hari itu. Nah dulu dan sebelum itu kan Allah belum menciptakan matahari, belum menciptakan bulan. Nah terus ya apa? Itu masa. Masa ini kapan itu? Nah itu cuma 2 hari itu menurut tafsir para ulama. Jelasin? Ada lagi mau tanya? Sudah? Cukup? Nah, kalau cukup kita lanjutkan kembali.